Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala pada pagi hari Ahad, hari ke-21 kita berada dalam bulan Zulqa'dah tahun 1441 Hijriah atau 12 Juli tahun 2020 Masehi. Pada pagi ini dari pukul 6 pagi lebih kurang ini kita kembali duduk melakukan majelis guna mempelajari dua kitab dalam masalah ad-din, kitab At-Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan kitab Al-Qawaid Al-Muthla karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Setelah sejak bulan Maret lalu, sesuai dengan qadarullah takdir Allah, kita libur karena kondisi pandemi dan kita sampai sekarang masih menjaga jarak sesuai dengan aturan pemerintah. Kita lanjut kembali pelajaran kita. Kita pertama, kitab Tauhid. Berdasarkan catatan tadi di antara kita, bahasan kita sekarang lagi adalah halaman 10. Poin nomor 2, hadis Mu'adz bin Jabal. Kita minta salah seorang tuan rumah untuk membaca teks hadis. Siapa tuan rumahnya? Subir, iya. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqullahi 'ala al-'ibadi wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa inna haqqallahi 'ala al-'ibadi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an wa haqqullahi wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'an.
Rasulullah, Ubashir. afala ubashirun nas? Qala la tubashiruhum fayattakilu. Akhrajahu fi sahihain. Sahihain. Baik. Barakallahu fiik. Wa an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himar faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Faqultu ya Rasulullah afala ubashshirun nas? Qala la tubashshirhum fayattakilu. Akhrajahu fis sahihain. Kita terjemahkan teks hadis ini dari kitab At-Tauhid. Pertama, wa adalah huruf ataf, kata sambung, huruf sambung. Di sini kata sambung memulai kalimat baru. Wa an Mu'adz, dan dari Mu'adz ibni Jabal, Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi yang ma'ruf, dijuluki sebagai faqih, sahabat Nabi yang dalam ilmunya, radhiyallahu anhu, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Ini adalah kalimat adab bagi kita. Setelah menyebutkan nama sahabat Rasulullah SAW, kita mendoakan pada Allah agar Allah ridhoi beliau. Kalau dua orang pakai huma, kalau banyak pakai hum. Radhiyallahu anhu. Mu'adz anak Jabal radhiyallahu anhu. Di tempat lain Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Satu anhu, satu anhuma. Orangnya satu, tapi setelahnya disebutkan nama ayah. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz putra Jabal, semoga Allah meridainya. Nyanya satu. Ini artinya ayah Mu'adz berarti tidak turut didoakan. Yang didoakan kan cuma Mu'adz saja. Berarti ayah Mu'adz berarti tidak muslim. Kalau muslim didoakan. Kita tidak boleh mendoakan non-muslim. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah anak Umar, semoga Allah meridai keduanya. Berarti Abdullah muslim, Umar muslim, keduanya sama doakan. Hal yang sama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah anak Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Abdullah didoakan, Abbas doakan karena sama-sama muslim. Berbeda lagi Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik, apa doa setelahnya? Radhiyallahu anhu atau anhuma? Kenapa? Kenapa tuan rumah? Itu Anasnya aja doanya. Itu Anasnya doanya. Maliknya kenapa? Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Malik itu ayah Anas adalah musyrik. Ketika ibu Anas ini masuk Islam, ibu Anas adalah Ummu Sulaim, yang julukannya Ar-Rumaisah, yang terkenal Rumaisah. Ketika Ummu Sulaim ini masuk Islam, suaminya Malik marah. Dia lari ke negeri Syam, wafat dalam kondisi musyrik. Lalu Rasulullah SAW ketika hijrah, Anasnya masih kecil, usia sekitar 10 tahun. Rasulullah didatangi oleh
Ummu Sulaim membawa Anas, ya Rasulullah, ini Anas, dia diserahkan ke Nabi menjadi khadim Nabi sejak umur 10 atau 11 tahun. Lalu perjalanan masih dekat-dekat waktu itu juga, Ummu Sulaim karena janda, dia dipinang oleh Abu Talha untuk mau jadi istrinya. Abu Talha masih musyrik. Ummu Sulaim bikin syarat mau masuk Islam, Abu Talha mau dia nikah. Lalu masuk Islam Abu Talha, maka mereka menjadi pasangan baru. Banyak kisah Ummu Sulaim dan Abu Talha. Di antaranya mereka punya anak diberi Allah, lalu meninggal ketika kecil. Bagaimana kesabaran Ummu Sulaim mengkondisikan suaminya, lalu Allah ganti setelah itu dengan anak yang lain. Banyak kisah tentang Ummu Sulaim dan Abu Talha. Di antaranya adalah makanan untuk Rasulullah saja semula disediakan roti. Ternyata dan Nabi menyuruh Anas yang bawa roti tadi di ketiaknya pulang lagi ke rumah. Nabi membawa sahabat Ansor sekian banyak. Roti yang cuma semula untuk Nabi bisa cukup untuk orang banyak. Silakan buka kitab-kitab hadis. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tidak anhuma karena Malik itu sendiri adalah tidak muslim. Kita kembali ke sini. Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu anhu adalah semisal Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, dia mengatakan, kuntu, dahulu aku, radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radif artinya radif, membonceng. Jadi dia membonceng, dia berada di belakang. Dia menjadi boncengan Nabi Muhammad SAW ala himar, di atas seekor keledai. Berarti berdua di atas keledai. Kalau berdua di atas keledai, ada kisah terkenal dulu, masih kisah kecil. Kisah apa? Masalah berdua di atas keledai. Siapa ingat? Kita masih kecil-kecil yang populer lah penceramah. Orang berdua naik keledai, lalu turun satu, turun naik satu. Yang serba salah itu. Siapa? Bukan dia. Lukman. Tapi tak benar kisahnya sahih dan tidak, kita ini perlu kajian ulang. Karena ini berbeda dengan ini. Nabi mencontohkan berdua atas keledai boleh. Boleh jadi ukuran keledainya mungkin beda, besar atau kecil. Tapi secara umum keledai itu bersamanya besar. Keledai tidak binatang besar, cuma tangguh kuat. Kecil cuma keledai rendah, bisa dinaiki. Yang lebih besar adalah kuda. Jadi Nabi membonceng Mu'adz, faqala, maka beliau berkata li kepadaku. Jadi Nabi berkata kepada Mu'adz, sehingga Mu'adz mengatakan li kepadaku. Apa kata Nabi kepada Mu'adz? Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri, apakah tadri, kamu mengetahui, ma haqqullah, apa kewajiban Allah, alal ibad, atas hamba-hamba, atas semua hamba, wa ma haqqul ibad, dan apakah kewajiban hamba-hamba, Allah, atas Allah, terhadap Allah. Ini pertanyaan Nabi kepada Mu'adz. Ya Mu'adz, ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, apakah hak di sini maksudnya kewajiban. Apakah kewajiban Allah atas hamba dan apakah kewajiban hamba atas Allah? Qultu, kata Mu'adz, saya jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya adalah lebih mengetahui. Ini adab yang diajarkan, dibiasakan para sahabat ketika pada masa Nabi, ketika mereka
meragukan sesuatu, tidak mengetahui sesuatu, jujur, kejujuran mereka. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kalau hari ini kalimat seperti itu tak tepat kita ucapkan. Yang tepat cuma apa? Allahu a'lam. Kenapa? Rasul telah wafat. Allah tak pernah wafat. Kalau kita katakan Allah wa Rasuluhu a'lam, berarti kita menunggu informasi dari Nabi berikut. Nabi telah wafat. Kalau Allah tidak pernah wafat. Ini Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Kalau kita buka hadis, itu cuma bicara Nabi ketika dia hidup. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak pernah mati. Ini salah satu adab dalam masalah ilmu. Allahu a'lam. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqullah, kewajiban Allah, alal ibad, atas para hamba, ayak budu. Kewajiban Allah atas para hamba adalah ayak budu, mereka beribadah kepadanya. Jadi Allah wajibkan kepada para hamba agar para hamba ini beribadah kepada Allah saja. Wala yusyriku bihi syai'a, langsung sepasang. Ibadah lawannya syirik. Dan agar mereka tidak persekutukan sesuatu pun dengan Allah. Tidak persekutukan Allah sesuatu pun. Bihi ini artinya untuk objek. Bihi ini, bi adalah huruf muta'addi untuk objek, untuk maf'ul. Jadi agar mereka tidak persekutukan Allah dengan apapun, atau tidak persekutukan apapun dengan Allah, bersama Allah. Wa haqqul ibad, sedangkan kewajiban para hamba Allah, saya ulangi, wa haqqul ibad, dan hak para hamba Allah atas Allah Ta'ala, alla yu'adziba, adalah agar dia tidak mengazab man la yusyriku bihi syai'a, siapapun yang tidak melakukan kesyirikan terhadapnya. Jadi jaminan dari Nabi, kalau tidak mempersekutukan Allah dalam hidup, Allah jamin kita tidak akan dapat azab dari Allah. Berarti ini betul-betul kabar global, sederhana, global. Prinsip cuma dua gambaran: beribadah, tidak syirik, jaminan tidak dapat azab. Karena begitu sederhana dan global, kita lihat di sini, fakultu, maka saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubashirun nas, apakah saya tidak beri kabar gembira kepada orang-orang? Artinya ini sangat sederhana ini. Apakah tidak saya beri kabar gembira kepada orang-orang? Kita lihat di sini struktur bahasa Arab. A, apakah, fa, maka, la, tidak, afala, apakah, maka tidak. Aslinya seperti itu. Tapi kalau bahasa Indonesia kan tidak tepat. Bahasa Indonesia tidak tepat terjemahan seperti itu. Makanya dalam menerjemahkan bahasa, tidak bisa kita pakai satu sisi saja. Harus kita pahami dua sisi bahasa, bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Afala ubashirun nas, apakah saya tidak beri kabar gembira kepada orang-orang? Fa bisa diartikan, bisa tidak. Tapi A-nya, A, kata tanya itu penting, mempengaruhi isi dari kalimat. Kalau fa bisa tidak diterjemahkan. Afala ubashirun nas, apakah saya tidak beri kabar gembira kepada orang-orang? Maksudnya ini isinya gembira. Gembiranya apa? Bebas dari siksa. Cuma dengan syaratnya sederhana, beribadah dan tidak mempersekutukan Allah. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tubashirhum, jangan engkau beri kabar gembira kepada mereka. Fayat takilu, pertanyaan untuk Sobir, kemana hilang nun? Kenapa diazabkan?
Apa? Ada didahului huruf fa. Fa itu langsung sebagai huruf nasab. Apakah fa menasabkan fi'il mudhari? Dia kan jawab dari la. La. Basyirhum. Yattaqilu. Apa yang menyebabkan hilang? Askul. An itu yang mencopot. An itu yang nasib. Jadi kalau kamu maknanya adalah kalau kamu kabar gembira, nanti mereka akan bertawakal saya. Fayattakilu. La tubasyirhum. Jangan kau beri kabar gembira. Fayattakilu. Nanti mereka bertawakal saja. Kalau beri kabar gembira, jadi an di sana. Akhrajahu. Kedua beliau mengeluarkan hadis ini, mentakrir hadis ini. Tidak disebutkan siapa yang berdua, tapi ini ma'ruf di kalangan ulama. Telah dikenal kalau kalimat seperti ini berarti Al-Bukhari dan Muslim. Fi sahihain, dalam dua kitab sahih. Itu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ini teks hadis. Jadi hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan kitab sahih keduanya. Akan tetapi Imam Al-Bukhari tidak hanya kitabnya Sahih Bukhari saja. Ada kitab lain, apa di antaranya? Yang juga banyak dikutip ulama. Al-Adabul Mufrad, khusus masalah adab. Sedangkan Imam Muslim memang yang terkenal cuma Sahih Muslim. Kalau Bukhari, kalau ulama menyebutkan hadis riwayat Al-Bukhari, ini butuh tafsir, penjelasan di mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apakah dalam kitab Sahih atau Adabul Mufrad. Tapi riwayat Imam Muslim, ini ma'ruf dalam kitab Sahih Muslim. Termasuk juga Imam Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Perlu ditanya dalam kitab apa? Karena Imam Ahmad kitab terbesarnya Al-Musnad, tapi ada kemungkinan ada dari kitab lain. Apa? Karena Imam Ahmad sebut kitab Zuhud. Kitab Zuhud salah satunya dalam kitab kita ini nanti ada hadis dua orang lelaki karena sebab lalat, satu masuk surga, satu masuk neraka, sebabnya lalat. Hadisnya kontroversi oleh orang belakangan. Salah satu yang mengkritisi hadis ini ulama yang hari ini masih hidup di Mesir, Syekh Mustafa Adawi, hafizahullah, murid Syekh Albani. Sehingga terjadi polemik antara beliau dengan beberapa ulama Saudi hari ini. Karena dia mengkritisi masa kitab Tauhid memuat hadis lemah. Hadis lalat itu lemah. Jadi hadis lalat itu derajat hadisnya menurut pengarang kitab ini Syekh Muhammad Muslimin memang dhaif. Terdapat dalam kitab hadis juga. Imam Ahmad bin Hanbal memuat dalam kitab Az-Zuhud. Abu Naim Al-Asbahani memuat kitab Hilyatul Awliya. Ibnu Abi Syaibah memuat dalam kitab Al-Musannaf. Derajatnya memang dhaif, tapi ada dimuat dalam kitab-kitab hadis sehingga dipakai, tetap diakui maknanya adalah makna sahih. Karena kejadian yang disebutkan dalam hadis itu kejadian masa lalu. Ada lagi yang ulama lebih agak keras kritikannya, itu Israiliyat. Jadi ini salah satu catatan dari kitab Tauhid yang ada dikoreksi oleh orang belakangan. Nanti kita akan sampai ke sana hadis lalat, tapi maknanya adalah sahih, larangan syirik. Saya ulangi menterjemahkan hadis ini. Wa an Mu'adz bin Jabal, dan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, dia mengatakan. Sebelum saya lanjut di sini adab dalam menyampaikan sumber syariah Al-Quran atau hadis adalah kita menyampaikan menurut apa yang kita dapat di dalam sumber.
jujur dalam penyampaian. Kalau kita ragu kalimat asli dalam sebuah hadis, ada sebuah kalimat penutup. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Au kama qala, sekiranya kita menyampaikan sebuah hadis kita ragu ini sesuai dengan teks asli atau tidak, di ujungnya kita pakai kalimat au kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana Nabi katakan. Jadi saya sampaikan ini, saya ragu apakah sesuai atau tidak, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau kita baca teks sesuai dengan yang tertulis, jangan ditambah yang dikurangi. Itu amanah ilmiah. Amanah ilmiah dalam menyampaikan hadis, terutama hadis. Karena berdusta kepada Nabi, terhadap Nabi, ini ancamannya besar. Kata Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atasku secara sengaja, maka adalah siap-siap dia menempati tempat duduknya dalam neraka. Man yakul alayya ma lam akul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mengatakan sesuatu dariku padaku tidak ada mengatakannya, maka adalah siap-siap dia menempati tempat duduknya dari neraka. Makanya alangkah bagus kalau kita menulis sebuah hadis dalam, walaupun singkat, dalam tulisan kita masalah agama, kita buka kitab hadis, kita cocokkan sesuai dengan teks asli, jangan pikir-pikir kepalanya. Kita hadiskan banyak, bisa kita buka, akses sekarang ada internet juga. Dan alangkah bagus kalau kita bisa copy paste sesuai dengan apa aslinya, copy paste. Jadi perawi hadis ini mengatakan, qala, Mu'adz berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku berbonceng dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala himar, di atas seekor keledai. Himar, seekornya tidak tertulis di sana. Dari mana kita artikan seekor putra? Himar, makrifah. Himar itu bukan makrifah, nakirah. Makrifah pakai niflah. Kenapa kita artikan seekor? Karena dia isim mufrad, kata tunggal. Ketika terjemahkan kita pakai seekor atau satu. Tidak disebutkan himarnya himar yang mana, karena tidak makrifah tapi nakirah. Ala himar, di atas seekor keledai. Faqal, maka beliau bersabda li kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, ma atadri, tahukah kamu, ma haqqullah 'alal ibad, apakah hak Allah atas para hamba? Artinya apa kewajiban para hamba terhadap Allah? Jadi Allah wajibkan hamba-hamba terhadap Allah apa? Wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan apa hak Allah hamba para Allah? Jadi apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah jaminkan untuk hamba. Jadi kalau kita tidak bisa bikin kewajiban ke Allah, tapi maknanya apa yang Allah jamin bagi para hamba, sekiranya hamba ini menunaikan yang Allah wajibkan pada mereka. Qultu, saya menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang a'lam, lebih mengetahui. Qala, beliau bersabda, haqqullah 'alal ibad, hak Allah atas para hamba, atau sesuatu yang Allah wajibkan pada para hamba, ay ya'buduhu, adalah mereka beribadah kepadanya, wala yusyriku bihi syai'a, dan mereka tidak persekutukannya dengan apapun, dengan objek apapun. Wa haqqul ibad 'ala Allah, sementara hak hamba pada Allah, jaminan Allah, hak hamba dalam jaminan Allah adalah alla yu'adzib, Allah tidak menyiksa man la yusyriku bihi syai'a, siapapun. Jadi man ini siapapun, tidak orang tertentu, siapapun sampai kiamat yang memakai perbuatan ini, la yusyrik bihi syai'a, tidak persekutukan Allah dengan suatu pun, Allah tak akan azab. Fakultu, yang lalu aku berkata, ya Rasulullah, afala ubashirun nas, wahai Rasulullah, apakah saya tidak beri kabar gembira kepada orang-orang? Kata an-nas dalam hadis, an-nas artinya manusia, berarti semua manusia. Ini sering kita dapati dalam hadis. Nabi berdiri depan manusia, Nabi berkata, wahai manusia. Padahal senat orangnya terbatas, sahabat Nabi.
para sahabat Nabi. Berarti boleh kita pakai kalimat an-nas untuk orang banyak, walaupun orang banyaknya sekedar yang nampak saja. Berarti manusia yang tampak. Sama dengan kalau dalam bahasa Arab sekarang di Mesir misalnya orang, ya jamaah, jamaah itu artinya banyak. Ini maksudnya orang yang satu kelompok. Misalnya satu mobil atau satu majelis, ya jamaah, wahai jamaah. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tubashshirhum, jangan engkau beri kabar gembira kepada mereka, fayattakilu, nanti mereka akan bertawakal saja. Akhrajahu, hadis ini ditakrid, dikeluarkan oleh dua orang beliau, yaitu Imam Al-Bukhari dan Muslim, fi sahihain, dalam kitab dua kitab sahih, itu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim.